perkuliahan hari ini. Materinya adalah tentang sistem dari gedung itu sendiri, bagaimana alur beban, dan kita masuk ke plat satu arah. Vincent Haris bisa tolong bacain? Tata tertib nomor 1, siap untuk mengikuti perkuliahan 5 menit sebelum kuliah dilaksanakan. Nomor 2, absensi dilakukan melalui student portal. Nomor 3, dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online, mahasiswa harus siap bila dipanggil. Nomor 4, slide, materi, kuis, tugas, ujian akan dilakukan dengan IDE. Periksa IDE dengan berkala. Nomor 6, slide selalu dikirimkan setelah materi diberikan di kelas. Nomor 7, kuis akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan dikumpulkan pada saat itu juga. Nomor 8, bila tidak mengikuti kuis, tidak ada susulan untuk kuis. Nomor 9, ketua kelas. Oke, terima kasih Vincent. Jadi sebelum kita mulai materinya ya, biasanya kalau kelas saya cara mainnya kayak gini nih gitu. Jadi kita akan mulai 5 menit setelah jamnya ya, jam 9, biasanya jam 9.05 saya akan mulai buat menunggu kira-kira masih ada yang kesusahan absen dan seterusnya gitu. Nah, tetapi karena cuma 5 menit ya, jadi diharapkan sebelum jam 9 tuh itu udah siap-siap untuk install Gmeet-nya kalau misalkan misalkan masih belum bisa buka atau login dulu gitu ya. Jadi biar 2 jam itu, karena waktunya cuma 2 jam, jadi kita berusaha seefektif mungkin ya. Nanti barangkali habis jam 10 ada lagi kuliah misalkan untuk teman-teman yang lain, jadi nggak lewat-lewat gitu, nggak lewat-lewat dari jamnya. Jadi kita memanfaatkan jangan sampai 2 jam itu terlewat, sehingga 5 menit dari start, maksudnya dari jadwalnya lah ya, kita harus udah mulai. Oleh karena itu 5 menit sebelumnya diharapkan sudah siap-siap, install laptopnya dan semuanya persiapannya, sehingga kita bisa lancar memanfaatkan waktu yang udah ada. Terus absensi dilakukan melalui student portal. Jadi setelah 5 menit siap-siap gitu, jam 9 teng absensi akan dibuka gitu ya. Jadi lakukan absensi di sana gitu sambil menunggu 9.05 gitu. Terus kemungkinan akan online nih, kemungkinan walaupun ada wacana tatap muka ya, tapi kemungkinan sampai akhir semester itu akan tetap online. Nah, sehingga kita juga seefektif mungkin dalam belajar online. Jadi nanti juga seinteraktif mungkin ya. Jadi kalau misalkan ketika saya menjelaskan ada yang belum jelas, ada yang ditanyakan, silakan langsung interupsi aja gitu ya. Mumpung penjelasannya masih di situ. Lalu juga harus siap untuk dipanggil. Jadi biasanya saya akan manggil seperti tadi ya. Saya minta tolong Vincent buat bacain. Jadi harus siap untuk dipanggil. Lalu semuanya akan lewat IDE, kita memanfaatkan yang sudah diberikan dalam satu pintu lah ya. Jadi kita memanfaatkan IDE semuanya lewat satu pintu gitu. Sehingga jangan lupa periksa IDE secara berkala. Terus dalam 2 jam ini kita sebenarnya fokus aja sama slide yang di present gitu. Nah, nanti jadi misalkan 2 jam ini kuliah beton 2 ya udah fokus aja sama yang dijelasin di kuliah gitu. Nanti habis 2 jam kalian switch fokus kalian lagi ke hal lainnya gitu, itu justru lebih efektif. Nah, sehingga slide diberikan setelah kelasnya
selesai biasanya. Jadi ya dengan harapan ya fokus aja melihat slide yang sedang di present gitu. Fokus di kelasnya aja gitu. Terus kuis juga akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan ya, dan biasanya dikumpul di di hari yang sama. Kalau online biasanya saya di hari yang sama. Kebetulan kalau offline biasanya dikumpulin di tempat gitu ya. Tetapi kalau online biasanya saya saya berikan deadline di hari yang sama biasanya. Lalu bila tidak mengikuti kuis tidak ada susulan. Jadi ya udah, jadi nggak ada yang nanya lagi kalau misalkan nggak ikut kuis kemarin dan seterusnya lah ya. Jadi seperti itu sistemnya. Nah, lalu yang terakhir ketua kelas nih. Dari sini siapa yang mau jadi ketua kelas atau ada yang menyarankan temannya untuk menjadi ketua kelas? Bu, saya boleh Bu kalau memang tidak ada teman yang bersedia. Oke. Terima kasih Evnus. Panggilannya siapa? Iya Bu, benar Evnus Bu. Oke, jadi untuk beton 2 kelas F ya ini ya. Banyak banget ya kelasnya ya, sampai 6. Nah, itu ketua kelasnya Evnus. Jadi ketua kelas verifikasi gitu ya, tugasnya verifikasi di portal gitu setelah perkuliahan. Lalu kalau misalkan ada hal-hal masalah terkait satu semester ini gitu ya di beton 2, silakan dan itu urgent gitu, silakan melewati lewat ketua kelas, menchat saya lewat WA gitu. Terus jadi secara kolektif ya gitu. Tetapi untuk masing-masing dari kalian kalau mau mengechat saya silakan lewat IDE gitu. Nah, nanti akan saya balas gitu, tetapi ketika urgent sekali silakan lewat Evnus gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari ini? Belum ada Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Feni. Jadi semuanya bebas, silakan chat saya lewat IDE, tetapi mungkin karena IDE itu nggak fast respon gitu ya, jadi kalau urgent silakan lewat Evnus. Oke, ya karena kita itu materinya sebenarnya lumayan gampang-gampang susah gitu ya, jadi kita efektif aja. Ini ada tugas besarnya ya, jadi asistennya adalah Beauty, jadwalnya itu Selasa sama Kamis jam 7. Jadi ya dimanfaatkan aja, nanti tugas besarnya itu adalah mendesain gedung rumah tinggal gitu. Jadi kalau misalkan kalian serius gitu ya ngerjain tugas besarnya, jadi sebenarnya modal kalian udah banyak tuh buat ngedesain rumah. Barangkali kalian pingin ya ngedesain rumah sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya opportunity-nya baik sih kalau kalian serius gitu buat mengerjakan tugasnya gitu. Langsung bisa kalian modalnya udah cukup lah buat kalian mendesain rumah kalian sendiri. Jadi tujuan dari beton 2 adalah mendesain rumah tinggal. Tetapi terhadap beban gravitasi ya. Jadi tujuan beton 2 itu untuk beban gravitasi. Sedangkan ada beban gempa sebenarnya, tapi nanti kalian akan belajar beban gempa di kalau ambil ya yang jelas yang wajib adalah gempa ya, mata kuliah gempa. Dan prakteknya akan ada di PG beton gitu ya. Jadi sebenarnya beton 2 ke beban gravitasi aja. Nah, sebelum kalian melakukan sesuatu gitu ya, kalian harus tahu alasannya gitu. Jadi sekali lagi saya
saya ingin memberikan tujuan ke depan lah, maksudnya di depan itu apa sih, ada apa misalkan gitu. Jadi kenapa sih saya harus ambil beton 2 gitu ya. Jadi kalian tuh memasuki semester 5. Semester 5 itu sudah mulai ke mata kuliah desain nih. Kebetulan ini semua wajib ya, jadi udah masuk gimana sih ngedesain kayu, gimana kalau balok kayu, kalau kayunya ditras gitu ya, tarik tekan gitu, gimana ngedesainnya gitu-gitu ya. Lalu beton 1, beton 2 juga udah semester lalu ya, ya start semester, berarti start tingkat 2, 3 lah ya, gitu. Udah masuk ke desain gitu, mata kuliah desain. Nah, jadi di sinilah posisi kalian nih, kalian di sini nih, sekarang kalian di sini gitu ya. Sedangkan sebelum-sebelumnya kalian tuh dikasih pondasi-pondasinya, jadi harus bisa unstroke gitu ya, buat cari gaya dalam dulu, karena gaya dalam kalau nggak akan ke sini, kalau kita nggak tahu nih butuhnya berapa, kan kita harus tahu nih butuhnya berapa, itu kan harus tahu dari kebutuhan gaya dalam ya, jadi statikanya jangan dilupakan. Lalu jangan lupa ada yang namanya serviceability dalam mendesain. Jangan sampai kalian ngedesain balok tapi kok lendutannya mengkhawatirkan gitu ya. Jadi unstruk 1 sampai 3-nya jangan dilupakan juga. Lalu masuk ke sifat-sifat material gitu ya. Jadi gaya dalam, lendutan dan seterusnya di sini dinikahkan nih sama sifat-sifat material. Jadi kalian punya kayak oh ternyata beton itu sifatnya seperti ini, kalau kayu seperti ini, kekuatannya gini nih kisarannya gitu kan, itu ya di rekayasa bahan. Lalu ditambah pengetahuan geometri. Jadi efeknya apa sih kalau balok saya kotak, kalau balok saya IWF itu di mekanika bahan. Jadi ada inersia, ada stres, ada strain itu apa gitu-gitu ya. Jadi itu juga jangan dilupakan gitu. Nah, ini semua modal kalian buat melangkah ke step selanjutnya ya. Jadi belajar bagaimana mendesain secara secara direct lah ya, tentang kayu, beton, baja dan seterusnya, hingga akhirnya balok, kolom semuanya dijahit jadi satu, sehingga nanti kalian mendesain gedung, jembatan, tower, stadion dan lain-lain lah gitu. Jadi buat mendesain gedung seperti ini ada step yang lumayan, proses yang lumayan panjang lah gitu. Jadi jangan heran gitu kalau kalian ke Jakarta lihat gedung tinggi. Nah, itu proses yang tiap desainernya lakukan adalah seperti ini gitu ya. Jadi tujuannya mata kuliah ini udah kebayang nih kalian ada di mana, tujuannya mau kemana, dan ketika kalian merasa kok statika saya kok lemah ya, atau unstruk 1 saya lemah gitu. Nah, itu harusnya itu adalah weapon kalian, harusnya itu memperkuat kalian dan udah kalian kuasai gitu ya. Ketika kalian merasa kalian masih lemah gitu, itu di-review aja gitu, karena ya sekali lagi itu adalah justru jadi senjata kalian gitu. Kalau kalian merasa lemah berarti kalian belum pegang nih senjatanya gitu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Gitu. Jadi dari ini jangan sampai kayak ngapain sih ngambil beton 2 ya karena wajib gitu. Tetapi kalian punya mindset beton 2 itu gunanya buat apa dan saya mau kemana gitu ya. Ya terus ya ini beton 2 itu ada di rantai ini semua nih, jadi ini semua wajib, jadi jangan lupakan weapon-weaponnya lah ya. Kalau ini nanti sebenarnya di beton 2 kalian mendesain rumah tinggal ya, tetapi terhadap beban gravitasi gitu. Kalau mau lebih khusus lagi ada di PG beton. Ada di PG beton, tapi nggak wajib ya.
Nah, sebelum ini sebenarnya saya mau menekankan lagi, jadi setelah kalian selesai mata kuliah ini, kalian kan bisa ngedesain beton ya. Nah, jangan lupa juga sebenarnya di setiap mata kuliah selain mendapatkan teorinya, maksudnya tujuan dari mata kuliah itu gitu, kalian juga harus melatih critical thinking kalian karena itu justru justru modal yang sangat berharga yang dapat bisa kalian terapkan ke setiap problem yang ada. Jadi kalau misalkan setiap dosen itu ada yang menjelaskan yang nggak logis, itu silakan kalian debat dosennya gitu ya. Dalam kasus ini adalah debat yang membangun gitu, bukan debat kusir maksudnya ya. Jadi misalkan kok kalian merasa tidak sinkron sama prinsip-prinsip fisika gitu kan, ya itu kalian tanyain aja, barangkali uh, dosennya yang salah misalkan. Jadi timbulkan pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa sih kok bisa mikir gini, why gitu, kenapa kok bisa cara kerjanya kayak gini gitu. Jadi coba itu dilatih dalam setiap mata kuliah karena itu sangat berharga. Oke, jadi textbooknya adalah McGregor sama James K. White ya, nanti akan diberikan. Terus habis itu dan juga quote yang akan dipegang adalah SCI 31814 atau ini itu sama dengan SNI 2847 nanti 2019 lah ya, nanti diberikan. Nah, jadi ini SNI-nya ya ini masih 2013, nanti diberikan yang 2019. Jadi ini SNI beton, ini adalah sama dengan ininya ya. Ini adalah peraturannya. Yang namanya teknik struktur itu biasanya taat peraturan. Dia mencari kalau desain beton itu peraturannya gimana, desain kayu peraturannya gimana, pembebanan bagaimana. Nah, ini adalah desain beton. Lalu ini juga desain beton. Nah, ini SNI pembebanannya ya, ini desain pembebanannya. Lalu sebenarnya ada code beton tahun 70-an yang masih dipakai tabelnya saja gitu ya. Jadi ini masih masuk gitu karena beberapa di praktisnya itu masih sering dipakai gitu. Jadi tabelnya saja dalam mendesain pelat itu PBI masih dipakai, tapi selain dari itu semua itu udah nggak dipakai, kita harus merefer ke SNI yang paling baru, yang sekarang 2019 ya, sekarang udah 2019. Oke, kita masuk ya materinya. Jen Jessica bisa tolong bacain? Iya, Bu. Bisa minta tolong bacain. Concrete is formed by mixing cement, water, and aggregates together with a specific proportion in order to obtain a certain strength and workability. It possesses high compressive strength when hardened, but it has low tensile strength and it is brittle. Fell suddenly. Oke, terima kasih Jen. Jadi kita harus tahu dulu ya kan, kita mau desain struktur beton bertulang. Berarti ada beton dan ada tulangan. Nah, beton itu apa gitu kan ya? Beton itu ya kita juga udah tahu ya, gabungan semen, air sama agregat gitu. Terus dengan komposisi tertentu ya. Terus habis itu nah, kita biasanya juga ngetes ya di TBK gitu, kekuatannya gimana, terus kelecekannya gimana gitu ya. Jadi ini juga kalian udah tahu. Lalu kalian juga udah tahu kalau dia itu kekuatan tekannya tinggi nih gitu. Ketika udah umur 28 gitu kan ya, biasanya kalian 7, 14, 28 gitu-gitu kan. Nah, tetapi kalian juga
udah tahu kalau beton itu lemah terhadap tarik dan juga getas gitu. Valdi Salim bisa tolong bacanya? Maaf Bu, saya Bu. Ya, Oke. Choice of concrete structures. Advantage-nya ada ekonomi, suitability of material for architectural and structural function, fire resistance, rigidity, low maintenance, availability of materials. Disadvantage-nya ada low tensile strength, form ensuring, relatively low strength per unit weight or volume, sama time dependent. Oke, terima kasih Valdis. Jadi setelah kita tahu ya, oh ternyata si beton itu apa, punya sifat apa gitu kan. Lalu kita juga ingin tahu nih keuntungan sama keuntungan sama negatifnya lah ya. Jadi secara dia relatif ekonomis gitu. Harga beton itu relatif murah ya dibanding baja gitu ya. Terus cocok untuk hal-hal yang non struktural juga ya. Jadi misalkan buat arsitektur cocok juga, buat struktur cocok, buat arsitektur juga cocok. Kenapa? Karena sebenarnya beton itu kan tinggal dibentuk ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan arsitektur mintanya arc gitu ya, agak curve gitu, itu bisa gitu. Jadi mudah dibentuk lah ya. Jadi dia tuh cocok buat arsitektural dan juga struktural. Lalu dia ini juga tahan terhadap api, jadi coba kalian, ya amit-amit ya kalian ngelihat gedung yang kebakaran gitu, itu biasanya biasanya di-assess dulu, kira-kira harus perkuatan di bagian mana gitu, lalu bisa diperbaiki lah gitu. Terus kekakuannya juga sangat tinggi ya. Ya memang ukuran gedung beton itu kan gede-gede ya. Jadi bayangin aja segede itu kekakuannya sangat tinggi gitu. Terus dia rendah ya maintenance-nya. Jadi perawatannya nggak terlalu susah lah gitu ya. Jadi relatif mudah lah gitu ya. Ya kalau baja kita harus ngecat, lalu secara berkala ya karena korosi dan seterusnya gitu. Terus ketersediaan material juga banyak ya, kalian coba aja jalan-jalan kan setiap mata memandang itu bangunan beton ya, jadi banyak lah ya materialnya gitu. Terus tetapi kekurangannya gitu dia ya tadi juga udah disebut sama Jen, tariknya rendah gitu, terus butuh ini forms and shoring ini butuh bekisting dan juga scaffolding gitu. Jadi ya memang ya karena kan memang harus kayak dicetak gitu kan kalau beton, jadi harus kita butuh nih. Jadi maksudnya dalam pelaksanaannya nanti ketika proyeknya nanti kalian harus nyiapin bekisting sama scaffolding. Terus habis itu kalau dibandingin sama volumenya gitu, itu dia relatif kekuatannya rendah. Ya soalnya volumenya gede banget gitu kan ya. Jadi dengan volume sekian biasanya kekuatan MPa-nya gitu ya, kalian kaliin luasan gitu kan jadi gaya tuh. Nah, itu relatif lebih rendah ya emang karena volumenya gede sih. Terus sama dia time dependent. Jadi dia itu material bergantung waktu. Jadi kalau kalian sekarang pakai kan kalian biasanya pakai modulus beton kan 4.700 akar Fc prime hari ini misalkan. Nanti 5 tahun kemudian E-nya itu sebenarnya udah nggak segitu lagi gitu. Jadi ada yang namanya creep sama shrinkage itu bergantung waktu. Jadi beton itu nggak terus-terusan propertinya sekian gitu. Jadi dia time dependent itu maksudnya itu. Jadi creep sama shrinkage jangan dilupakan. Buai atau susut gitu ya bahasa Indonesia.
Nah, inilah struktur elemen ya. Jadi ya kalian harusnya udah tahu kan ya mana kolom, mana balok gitu. Karena udah beton satu juga gitu. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, oh ini balok nih, oh ini kolom nih gitu kan. Nah, dari selanjutnya ini kalian juga harus mengidentifikasi alur dari beban. Jadi kalau teknik sipil itu buat merancang sesuatu, dia itu selalu think the simple, yang paling simple lah ya, yang paling simple lah. Jadi nggak langsung nggak langsung oh ya hajar aja pakai shear wall, pakai struktur rangka pemikul momen gitu. Nah itu bisa kayak gitu, itu sebenarnya mereka mikirin dulu nih alur bebannya gitu. Paling simpel sebenarnya tipe struktur apa sih gitu. Oh, yang terjadi seperti ini, ya udah kita bikin sistem yang paling simpel aja gitu. Jadi sebenarnya harusnya seperti itu ya kita. Jadi kita harus tahu ini bagian-bagiannya. Lalu yang paling penting adalah itu alur beban tadi. Ini adalah alur beban. Jadi kalau kalian jalan-jalan, kalian kan pasti jalan-jalan di lantai. Nah, itulah beban pertama kali, yaitu kalian bebannya ya. Jadi beban pertama kali itu kena ke lantai gitu. Jadi jangan bayangin beban itu langsung ke pondasi gitu. Terus kalau kalian ada di lantai 1, bayangin aja nih kalian ada di lantai ya misalkan kalian di sini lah ya nih, di sini misalkan. Ya kalian membebani pelat yang di sini gitu. Jadi jangan mikir susah-susah gitu, jangan mikir yang ribet-ribet gitu ya. Intinya adalah siapa yang kena beban pertama kali. Nah, kalau kalian di sini berarti kalian membebani pelat di lantai 2 gitu kan ya. Gitu. Nah, misalkan ada lagi orang di lantai 3 nih misalkan di sini. Ya dia akan membebani pelat di lantai 3. Dan cuma pelat ini aja nih, cuma pelat yang ya anggap aja di sini ya, dia ada di sini nih. Jadi pelat ini doang yang dia bebani, pelat-pelat lainnya enggak gitu. Kenapa? Karena ya bebannya akan cari yang terdekat, dia nggak akan sulit-sulit mikir transfer beban ke bagian sini nih, kan kejauhan ya. Jadi beban itu juga efektif ya, namanya hukum alam ya. Hukum alam itu selalu selalu mencari yang paling visible dong gitu. Jadi dia akan mencari pelat terdekat dan disitulah dia membebani pelat. Dan ketika dia ada di lantai 3 tuh si pelatnya itu, jadi dia ini ada di lantai 3, dia membebani pelat lantai 3, jadi dia juga nggak akan membebani pelat lantai 2 gitu. Yang kumulatif itu hanya beban di kolom gitu. Jadi dia ini hanya membebani pelat di lantai 3, lalu pelatnya ini kan melandut gitu kan. Anggap aja kalian berat banget gitu sampai hyperbola gitulah ya. Jadi pelatnya jadi ngelandut gitu kan. Lalu keluar reaksi perletakan kan di pelat. Nah, reaksi perletakan ini yang membebani balok-balok di sekitar pelat. Balok-balok di sekitar pelat nih. Gitu. Nah, balok-balok di sekitar pelat, jadi reaksi perletakan ini akan menjadi beban di balok nih. Misalkan di balok ya. Ya akan jadi beban di balok ini. Nah, baloknya ngelandut juga kan, melandut gitu, keluar reaksi perletakan lagi. Nah, reaksi perletakan ini yang menumpuk ke kolom. Jadi beban di kolom. Gitu. Jadi gimana sih? Mana nih? Nah ya, jadi inilah yang akhirnya numpuk ke kolom. Kan ada kolom ya, numpuk ke sini. Jadi ini aksi reaksi ya, ini hukum fisika nih. Reaksi perletakan dari balok jadi beban ke kolom. Nah, jadinya kolom-kolom ini aja nih langsung transfer nih kolomnya. Nah, kolom yang ini langsung aja transfer lagi ke bawah gitu. Jadi dia nggak akan membebani pelat di lantai 2. Jadi ya ini kan pelat di lantai 3. Karena tadi udah kita
bahas ini kan, akan membebani kolom di bawahnya. Kolom di bawahnya berarti kolom di lantai 2. Nah, lalu akan langsung ditransfer tuh ke kolom lantai 1. Lalu akan langsung ditransfer ke pondasi gitu. Jadi nggak ada cerita pelat lantai 3 melendut, membebani balok gitu ya, di lantai 3, terus habis itu membebani kolom di lantai 2, lalu kolom di lantai 2 membebani pelat di lantai 2. Itu nggak ada cerita kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus tahu bagaimana penjalaran beban. Beban akan mencari trek paling cepat. Jadi dia ini nggak iseng nih dari kolom lantai 2, saya ingin ke pelat lantai 2 gitu. Dia nggak seiseng itu, dia akan selalu mencari peletakannya lagi yaitu kolom lantai 1. Kolom lantai 1 cari peletakannya sendiri yaitu pondasi langsung gitu. Jadi dia nggak iseng jalan-jalan ke pelat dulu di lantai 2 gitu, nggak gitu. Oke, jadi ini penting banget. Beban itu pertama kali ditahan sama slab itu melendut membebani si balok-balok di sekitarnya. Jadi nggak ada cerita juga slab yang ini nih misalkan, slab yang ini membebani kolom yang ini, itu nggak ada cerita juga kayak gitu, karena sekali lagi beban akan mencari trek paling cepat gitu, kayak hukum alam gitu. Nah jadi ya udah, jadi kebalok sisinya aja, nggak akan ada kebalok yang sejauh kayak tadi ya, tiba-tiba dia transfer ke sini misalkan, nggak akan ada, dia akan transfer ke balok yang terdekat aja gitu. Lalu balok yang ada pun akan mentransfer ke kolom yang jadi tumpuannya. Lalu kolom yang jadi tumpuannya akan transfer ke pondasi yang jadi tumpuannya. Gitu. Jadi ini penting banget buat setelah kita tahu ini berarti kita bisa ngedesain dengan efisien gitu. Nah, ada beban hidup, ada beban mati ya. Jadi yang jelas manusia itu beban hidup. Nah, tetapi furnitur yang bisa geser-geser, yang bisa kalian pindah-pindah itu juga termasuk beban hidup. Kalau sesuatu yang udah menempel di gedungnya yang nggak bisa digeser-geser lagi, itulah beban mati. Contohnya dinding bata yang misalkan udah permanen gitu ya, nggak bisa digeser-geser. Lalu lantai keramik gitu. Lalu apalagi misalkan plafon kan di situ-situ terus ya. Nah gitu-gitu itu masuk SIDL. Oke, kita mulai ke dead load dulu. Yeremia bisa tolong bacain? Sebentar. Dead loads consist of the weight of all materials of construction is incorporated into the building. Dead load also includes weight of floors, walls, roofs, ceilings, stairs, partitions, finish, cladding, water tanks, or poles, vegetative or landscape roofs. Udah. Ya oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kalau pembebanan SNI-nya 1727 kan ya, sama ASCE 716 ini gitu. Nah, jadi dead load itu ya itu berat semua material gitu kan ya, yang melekat ke gedungnya gitu. Jadi nggak bisa kalian pindah-pindah. Contohnya atap, terus lantai, terus dinding, tangga, terus plafon gitu ya, partisi, finishing itu, finishes itu semua hal-hal finishing lah ya, cladding, water tank, pools, terus misalkan ada lanskap gitu, semuanya yang nggak bisa dipindah-pindah gitulah, itu jadi dead load. Gabriel Vincent bisa tolong bacain? Ya, Bu. Life load produced by use occupancy of the building or other structure. Source SCI 716 chapter 4.
Commentary C4 SNI 1727. Oke, terima kasih Gabriel Vincent. Jadi live load-nya sendiri itu adalah sangat bergantung sama penggunaan gedungnya nih. Jadi live load buat rumah tinggal itu akan beda dengan kalau kalian bikin ballroom gitu ya. Jadi karena ya jelas kalau ballroom itu orang bisa berkumpul kan, pasti live load-nya lebih besar daripada rumah tinggal yang isinya cuma ayah, ibu, dan anak gitu ya. Jadi ini berapa live load yang harus kita masukin itu bergantung peraturan. Peraturannya 1727 gitu ya atau ASCE 716. Jadi kalau rumah tinggal ya itu live load-nya ini 2 kilonewton per meter persegi. Kalau kalian desain ballroom beban live load-nya 5 kilonewton per meter persegi. Kalau kalian desain parking lot gitu ya, itu 2,5 kilonewton per meter persegi gitu. Jadi vehicle itu live load ya karena dia bisa gerak-gerak. Pokoknya dia bisa pindah-pindah lah ya, sesuatu yang bisa pindah-pindah itu adalah live load. Termasuk rak yang kalian pindahin, terus meja dan juga kursi dan seterusnya. Nah, berapakah nilai live load? Sekali lagi buka peraturan, kita itu biasanya taat peraturan, jadi kalau ngedesain harus sesuai beban minimum ini nih, jadi peraturan ini beban minimum. Gitu. Karena peraturan ini tuh udah studi dulu, dia pakai PropStat, kan kalian udah belajar ya PropStat probability, jadi udah survei dulu tuh, oh kalau rumah tinggal biasanya ada yang kira-kira lah ya kisarannya itu bapak ibu kemungkinannya bisa bapak ibu aja atau bapak ibu satu anak, bapak ibu 2 anak dan seterusnya gitu. Mereka udah bikin probability-nya dan juga udah survei, jadi udah datanya juga udah aktual. Lalu mereka nge-propose suatu angka. Jadi angka 2, angka 5 di sini sama 2,5 di sini udah berdasarkan survei, probability, dan statistik. Lalu kalian juga udah tahu ya namanya confidence level kalau di probability gitu kan, misalkan ini distribusi normal, kalau ada populasi segini aja yang nggak terakomodir gitu, berarti dia confidence levelnya itu ya misalkan ini 5% nggak terlampaui gitu kan ya. Nah ini angka di sini nih yang diambil nih gitu. Angka di sini nih yang diambil. Jadinya dia nge-propose 2, 5, 2,5 gitu. Kalau kalian ambil di min gitu kan berarti kalian expect 50% bisa terlampaui gitu kan. Nah ini ambilnya di sekitar sini-sini biasanya biar terlampauinya cuma sedikit gitulah. Ini berarti saya sering ngasih tahu ini ya, hal-hal lain di beton gitu yang penting juga buat kalian tahu. Terus, nah kalian udah belajar ngedesain balok nih, udah belajar ngedesain kolom. Lalu di beton 2 ini kalian tuh akan dibekali hal-hal lainnya nih buat di-upgrade. Jadi misalkan ngedesain pelat gitu. Lalu nanti ngedesain tangga, ngedesain fondasi gitu. Jadi di beton 2 itu kalian akan ditambah weaponnya nih, kemampuan ngedesainnya. Nah, pertama kali adalah ngedesain pelat gitu ya. Jadi kita akan membahas pelat. Dan pelat ini agak gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kita harus perseverance ya gitulah ya. Oke, jadi pelat itu ada jenisnya pelat itu. Yang secara garis besar ada pelat 1 arah dan pelat 2 arah. Jadi pelat 1 arah sama pelat 2 arah ini ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Kenapa kok dia pelat 1 arah, kenapa dia pelat 2 arah? Yang pertama adalah perletakannya. Perletakannya ya. Sekali lagi perletakan pelat tadi apa tuh? Ada yang ini bisa jawab?
Kolom bukan? Ya, benar banget. Tapi sebelum ke kolom, Fondasi. sebelum ke pondasi. Kan kolom itu sebelum pondasi. Nah, sebelum kolom, Dari balok. ya benar banget ya. Terima kasih Christine sama Steven. Jadi beban-beban di sini peletakan terdekatnya adalah si balok ini gitu. Beban-beban di sini ya peletakan terdekatnya si balok yang di sini nih. Pokoknya balok yang menumpu si pelatnya itu keempat sisinya lah ya, kan pelat ada 4 tuh. Kalau misalkan ada balok di keempat sisinya, oh berarti keempat sisinya ada tumpuan. Sedangkan pelat itu ada tuh yang cuma tumpuannya ternyata cuma di sini nih. Ini kan cuma di sini sama sini ya. Gitu. Yang bagian ini nggak ada balok nih. Gitu. Jadi pelat yang ini itu cuma punya peletakan di merah doang gitu. Di biru nggak ada peletakan, berarti di 2 sisinya gitu. Jadi itu oleh karena itu gitu ya, kan sekali lagi beban itu mencari peletakan terdekat nih. Jadi setelah pelatnya ini ngelendut, dia ya peletakan terdekatnya adalah balok yang merah gitu. Jadi beban itu tersalurkan cuma bisa ke kanan sama ke kiri gitu kan, ke kanan sama ke kiri. Dia akan mencari peletakannya. Peletakan adalah si balok merah. Si bagian sisi biru tidak ada balok gitu kan. Jadi hal itulah yang membuat dia pelat satu arah, cuma bisa ke kanan ke kiri. Itu namanya pelat satu arah. Beda sama yang tengah. Yang tengah itu kan ini ada balok ya. Di sini juga ada balok nih. Di sini ada balok juga. Di sini ada balok juga. Jadi beban itu ada opsi ke kanan kiri, ke atas bawah gitu. Makanya dia pelat 2 arah. Terus juga bisa 3 sisi ya, kayak ini 3 sisi. Ini 3 sisi nih, 1, 2, 3. Makanya dia namanya tree supported slab gitu kan ya. Nah, dia 2 arah. Pokoknya kalau nggak cuma ke kanan kiri gitu kan, karena ini kan bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu kan, nggak cuma kanan kiri, tapi bisa ke atas doang juga nih, makanya dia 2 arah gitu. Nah, yang ini juga 1, 2 nih, ada dua peletakan nih, cuma peletakannya tuh nggak cuma kanan kiri, tetapi ke kiri dan ke atas gitu. Ini kan ke kiri dan ke atas, jadi dia pelat 2 arah gitu. Kalau yang ini pelat 1 arah karena cuma ke 1 arah, yaitu ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau maksudnya ke ini loh, kalau kalian gini gitu, cuma bisa ke satu direction gitu, makanya pelat 1 arah. Kalau ini kan 2 ya, ini kan 2 direction gitu kan. Gitu. Terus habis itu ya yang ini sama ya, yang ini sama. Nah, terakhir yang beda cantilever nih, cantilever baloknya cuma 1 nih gitu ya. Jadi ya dia pelat 1 arah gitu. Nah, jadi alasan pertama adalah lokasi peletakannya. Ada atau enggak beam di bawahnya? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Saya kurang paham, Bu, yang bagian yang peletakan ke atas ya tadi, Bu. Oh, ini maksudnya ini nih, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke kanan, ini ke kiri gitu sih maksudnya. Iya, Bu, karena kan ada yang bedain one way step sama slab sama two way to support slab itu. Apa bedanya tadi? Oh iya. Masih kurang paham. Oke. Jadi one way sesuai namanya 1 arah. Jadi beban itu cuma
tertransfer satu arah gitu. Jadi kalau kalian punya aksis yang ini tadi nih, beban ini cuma kan ini misalkan arah X itu kan ya, ini arah Y gitu, ini Z gitu. Nah, ini kan cuma ke kanan kiri nih, cuma ke arah misalkan anggap aja X gitu. Jadi dia satu arah. Kalau yang ini dia punya opsi ke arah X dan ke arah Y. Jadi dia dua arah. Terus yang ini juga ada opsi X sama Y gitu kan. Ini juga ada opsi nih X sama Y, jadi dia dua arah gitu. Nah, Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, kalau cantilever ini berarti ke arah ke sana doang, berarti ke arah Y doang gitu kan, makanya dia satu arah gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang perlu diperjelas, nanya langsung aja ya. Terus, ya itu, jadi alasan pertama adalah lokasi perletakannya. Ada atau enggak balok di keempat sisinya, apa cuma di satu doang, apa cuma dua, apa cuma tiga, dan dia akan mencari ke balok itu, ceritanya gitu. Yang kedua ada alasan kedua sebenarnya. Alasan kedua adalah perbandingan lebar terhadap panjangnya. Sisi terpanjang terhadap sisi terpendek gitulah ya. Pokoknya Y itu panjang anggapannya ya. Terus sebenarnya atau ya kalau kalian bingung lagi, panjang gitu ya, ini pendek. Gitu. Jadi misalkan nih kalian punya sebenarnya baloknya itu ada keempat sisinya. Jadi misalkan kalian punya pelat gitu, baloknya sebenarnya ada di keempat sisinya nih. Cuma dia itu panjang banget ke salah satu arah gitu. Jadi ini misalkan pelat ya, ini ada balok nih keempat sisinya. Tapi perbandingan panjangnya itu sangat kontras. Jadi misalkan ini 1 meter misalkan, yang ini tuh 3 meter gitu. Nah, ini sekali lagi yang namanya nature itu hukum alam gitu ya. Itu dia tuh alam tuh biasanya paling simpel gitu. Jadi dia akan mencari sekali lagi peletakan terdekat. Jadi kalau beban-beban ada di sini, beban-beban membebani pelat itu kalau mereka ke balok yang ini kejauhan gitu. Jadi dia akan cenderung ke balok yang 3 meter. Dia akan cenderung ke balok yang 3 meter. Nah, makanya dia juga pelat satu arah. Padahal dia punya balok juga sebenarnya. Jadi si 1 meter tuh ada balok, di sini ada balok, di sini ada balok juga, di sini ada balok juga, di sini ada balok juga. Cuma kejauhan kalau harus transfer beban ke balok yang 1 meter. Dia akan cenderung mencari peletakan terdekat, yaitu ke 3 meter, ke balok yang 3 meter. Gitu. Nah, makanya balok yang lebih panjang terhadap satu arah tuh dominan gitu ya, itu adalah pelat satu arah. Nah, jadi definisi pelat satu arah dua arah itu panjang terhadap lebarnya itu lebih dari 2. Gitu. Jadi ini kan lebih dari 2 ya. 3 dibagi 1 kan 3 tuh, lebih dari 2. Jelas-jelas dia satu arah gitu. Jadi kalau ininya lebih dari 2, dia adalah pelat satu arah. Gitu. Jadi yang pertama peletakan, yang kedua adalah rasio panjang terhadap lebar ya gitu. Kalau masih bingung nanya aja ya. Oke, jadi setelah tahu ini kalian bisa tahu nih pelat satu arah dua arah. Jadi coba kalian lihat-lihat misalkan rumah kalian gitu ya. Wah, ini baloknya ada di sini nih. Berarti akan transfer ke balok. Tapi kira-kira rasionya panjang enggak gitu kan? Kalau dia kira-kira kurang dari 2 gitu, oh berarti dia pelat 2 arah. Kalau lebih dari 2 dia pelat 1 arah gitu-gitu. Nah, lalu slab sendiri banyak jenisnya. Dan sebenarnya jarang juga sih di Indonesia. Jadi misalkan slab langsung ketemu kolom. Ya, berarti slab itu nggak kebalok dulu langsung ke kolom. Tadi siapa sih tadi? Christine ya tadi. Nah, itu kalau nggak ada balok gitu.
slab itu langsung ke kolom kalau nggak ada balok gitu kan. Tetapi kalau ada balok, slab itu ke balok dulu pasti. Baru nanti ke kolom, habis itu ke pondasi. Kayak ini ya. Ke balok dulu, lalu ke kolom, terus habis itu ke pondasi. Balok dulu, kolom, langsung itu pondasi. Nah, kalau nggak ada balok ya langsung ke kolom gitu kan ya. Dialah namanya flat slab atau flat lah ya. Gitu. Nggak ada balok tuh. Terus bisa juga flat slab, tetapi ada apa ya? Ada pedestal, apa sih? Ada drop panel atau capital ya. Jadi membesar di bagian kolom, ada juga yang kayak gitu. Lalu ada juga yang kayak wafer gitu ya, waffle slab ini. Nah ini tapi jarang sih. Tapi kalau kalian searching itu ada tuh di Google. Nah biasanya kalian menemukan yang ini gitu ya. Jadi ada pelat, ada balok, terus baru itu ada kolomnya gitu. Jadi itu kebetulan nih gambarnya two-way slab with beams. Ya ini kayak gini, drop panel ada fungsinya juga ya. Jadi bayangin aja pelat kalian itu kertas, lalu kalian punya ballpoint di keempat sisinya gitu ya. Jadi kalau mudah ketusuk kan ya si kertasnya gitu, makanya dikasih drop panel buat memperbesar geser. Jadi sebenarnya semua orang tuh melakukan sesuatu ada alasannya tuh. Jadi kalian coba pertanyakan tuh kenapa sih orang ini melakukan A gitu kan, pasti ada alasannya. Nah lalu ini tadi two-way slab with beams. Kalau yang one-way slab with beams bisa jadi kayak gini nih ya. Berarti balok cuma ada di dua sisi kan, makanya dia pasti one way gitu. Tetapi kalau misalkan di sini juga ada balok gitu ya, tetapi rasio terhadap panjangnya beda jauh gitu, dia juga akan one way. Oke. Carisa bisa untuk bacain? Bisa, Bu. One way slab minimum thickness. Tabel 7311 minimum thickness of solid non-prestressed one way slabs. Support condition simply supported minimum hanya L/20. One end continuous minimum hanya L/24. Both ends continuous minimum hanya itu L/28. Kalau cantilever itu minimum hanya L/10. Expression applicable for normal weight concrete and FY sama dengan 420 MPa. For other cases, minimum H shall be modified in accordance with 73111 through 73113 as appropriate. Oke, terima kasih Carisa. Nah, biasanya kalau ngedesain pertanyaan pertama adalah ukurannya berapa gitu ya. Kayak balok juga, baloknya ukurannya berapa gitu. Jadi kita harus tahu ukuran tebal pelat minimum lah buat kira-kira itu buat lendutannya itu nggak berlebihan gitu. Jadi kalau kalian ngikutin ini, harusnya lendutan kalian tuh nggak akan berlebihan. Ini juga peraturan gitu ya. Jadi peraturan beton ini gitu. Jadi SEI ini. Jadi kira-kira ketebalan plat itu gimana sih gitu. Nah, dan tabel ini one way ya. Jadi ini cuma berlaku kalau kalian ngedesain one way slab. Ya, kalau kalian ngedesain one way slab. Kalau two way caranya beda. Jadi one way slab cuma kayak gini nih, cuma kayak ukuran balok sebenarnya. Jadi kalau si slabnya itu simply supported itu L/20. Kalau one end continuous itu L/24. Kalau both end continuous L/28. Kalau cantilever L/10 gitu. Jadi simply supported itu ya kayak gini ya, cuma kayak gini nih, simple beam gitu maksudnya. Jadi ya platnya cuma ada satu kan gitu. Ini peletakan ini adalah si balok ya. Jadi bayangin baloknya ada di mana gitu.
Kalau kayak gini doang L/20 sih platnya. Sama kayak kalian ngedesain balok juga sih sebenarnya. Terus kalau one end continuous itu kalau ada 2 pelat nih misalkan, ada 2 panel pelat lah ya, gini. Jadi ini di sini balok, di sini balok, di sini balok gitu ya, kalian bayanginnya tuh. Nah ini buat si plat yang ini, misalkan di plat A gitu kan, itu kan kalau dipotong berarti gini kan, set gini kan, ini kan potong nih, set gitu kan. Nah ini kan berarti one end-nya continuous, satu ujungnya continuous, makanya ketebalan si plat A L/24 aja. Nah kalau both end continuous itu misalkan ada 3 panel pelat tuh. Jadi dari denah gitu ya, ini kan denah ya, ini sebenarnya itu denah nih, bagian dari denah lah ya. Ini ada balok ke sana, ada balok ke sana, ada balok ke sana, ada balok ke sana gitu kan. Nah terus habis itu ya nanti ada gini lagi, terus lanjut lagi gitu kan. Nah ini kalian mau ngedesain plat yang ini nih, panel plat yang ini. Jadi plat tuh per panel ya ngedesainnya. Jangan pikir satu lantai itu satu kesatuan gitu. Maksudnya ya satu kesatuan, tapi maksudnya ngitungnya tuh per panel gitu. Nah jadi si plat A ini gitu, ini kan berarti kalau kita lihat 2 dimensinya kan gini. Ini kan continuous, bagian sini continuous. Jadi ini dua continuous, makanya dia both end continuous L/28. Lalu habis itu cantilever L/10. Oke, jadi ketebalan segampang ini ya. Plat satu arah gampang soalnya. Nah, terus ini adalah lendutan yang batas lendutan. Jadi sekali lagi kalian tuh kalau ngedesain jangan sampai lendutannya itu berlebihan hingga orang itu ketir-ketir gitu memakai struktur kalian. Nah, di peraturan itu membatasi lendutan. Harapannya orang itu nyaman gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat jembatan lendutannya berlebihan gitu ya, nah itu kemungkinan itu juga seadanya, nggak beneran dihitung gitu ya. Nah, peraturan sendiri membatasi lendutan. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak mengikuti ini, kalian mau lebih tipis nih platnya, boleh aja, asalkan kalian bisa membuktikan lendutannya itu tidak melebihi batas gitu. Jadi sebenarnya ada alasannya gitu. Jadi peraturan memberikan ini kalau kalian tidak mau mengecek lendutan, karena biasanya udah dihitung nih kira-kira ukuran segini tuh pasti nggak lewat lendutannya. Tetapi kalau mau lebih tipis daripada ini boleh, asalkan buktikan lendutan ini masuk semua. Lalu gaya dalam. Jadi pertanyaan habis. Ukurannya berapa sih? Pertanyaan kedua adalah tulangannya berapa. Jadi yang namanya desain itu pasti kalian nge-propose ukuran dan nge-propose tulangan, kan? Buat nge-propose tulangan itu harus tahu gaya dalam gitu kan ya. Nah, di sini adalah cara menghitung gaya dalam untuk pelat kita gitu ya. Untuk pelat satu arah ya, ini sekali lagi untuk pelat satu arah. Felix Ciho bisa tolong bacain? Yang mana, Bu? Ya, ini. Calculating MU and VU, the maximum positive and negative moments and shears are computed from the following expressions. MU sama dengan CM WU ln kuadrat, VU sama dengan CV WU kali ln per 2. Value of CM and CV is following table 652 and 654 of ACI 31814 if section 651 is satisfied. Ya, oke. Terima kasih Felix.
Nah, jadi gaya dalam biasanya yang dominan di pelat itu adalah gaya dalam momen dan geser. Ini seperti BIM ya, Mas Yan ya, masih kayak balok. Balok itu dominannya momen dan geser. Ya walaupun dia bisa dominan torsi juga ya, lalu aksial pun tidak dominan biasanya. Kalau dia dominan aksial juga dia jadinya klasifikasinya adalah kolom bukan balok lagi. Nah, jadi kita harus tahu nih berapa sih momennya sama berapa gesernya. Buat pelat satu arah, sekali lagi kita baru belajar pelat satu arah nih. Perjalanan kita masih panjang tuh belajar pelat dua arah nanti. Nah, jadi kalau pelat satu arah kan ketebalannya kayak gini aja, lihat tabel. Lalu gaya dalamnya pakai rumus ini aja, jadi gampang sebenarnya pelat satu arah tuh. Intinya adalah rumusnya adalah suatu koefisien dikalikan dengan WU itu adalah bebannya lah ya, beban garisnya gitu. Dikali ln itu bentangnya dikuadratin gitu. Lalu untuk geser CV Ki itu kan kayak QL per 2 lah ya, WU RN per 2 gitu. Ya udah deh, terus CM sama CV itu tinggal lihat tinggal lihat gambar ini gitu. Jadi kalau misalkan gambar kalian itu kayak gambar 1 gitu ya, jadi ceritanya adalah ini pelat nih, yang pelatnya ini tuh cuma ditaruh nih, ini pelat cuma ditaruh di atas balok lah atau di atas kolom gitu, pokoknya cuma ditaruh gitu. Makanya kalau kalian ditaruh kan berarti sendi kan. Kalau kalian ditaruh itu peletakannya sendi. Peletakan sendi tidak mentransfer momen. Nggak ada momen di sini kan kalau peletakan sendi. Makanya momennya di sini 0 nih. Nih 0 gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan dicor sama si baloknya atau sama si kolomnya gitu, koefisiennya jadi ini 1/10 sama 1/11. Jadi 1/10 itu adalah kalau pelat kalian eksterior. Ini pelat eksterior nih, eksterior. Ini eksterior. Nah, kalau pelatnya interior tuh di kiri ada pelat lagi, di kanan ada pelat lagi. Nah, itu namanya interior. Ini interior di sini. Ambilnya yang 1/11, minus 1/11. Gitu. Terus ini kan berarti interior lagi nih kan, gitu. Makanya minus 1/11. Nah, di sini kan ada pelat nih. Nah, ini pelat interior apa eksterior? Kalau dia interior ya minus 1/11. Kalau dia udah ujung lagi, kalau udah pelat yang di ujung lagi, udah di zona udah paling ujung, ya dia nggak 1/11 lagi, tapi jadi 1/10 ini ngikutin ini gitu. Nah, tapi ada catatan lagi ya, kalau hanya 2 span itu pakainya 1/9 aja. Tetapi kalau 3 span atau lebih gitu, ini kan 3 span ya ini ya, 1, 2, 3, makanya minus 1/10. Nah, itu baru momen negatifnya kan, momen kok ada momen negatif atau momen positif ya. Nah, momen ini momen negatif nih, pokoknya tumpuan tuh kan negatif, makanya dia ada negatifnya. Nah, yang momen positifnya yang ini nih, momen lapangan. Jadi koefisiennya adalah 1/11 kalau di eksterior, kita tadi eksterior ya. Eksterior 1/11, kalau di interior 1/16 gitu. Nah, terus ya udah masuk aja ke rumus ini. Nah, nanti kalian dapat nih momen di sini gitu kan ya, kalian dapat momen di sini, lalu momen di sini, momen di sini, ya momen gini lah, di sini sama di sini gitulah ya. Terus di sini gitu, nanti jadinya bentuknya bakal gini gitu. Sebenarnya sih, nah ya gini nih sih sebenarnya. Nah, kalau kanan sama kirinya sama bakal simetris gini kan. Kalau misalkan ini kan minus 1/10 ya agak gini lah ya. Gimana sih? Gini terus gini. Ya, gitulah ya. Oke.
gedean yang 1/11 ya. Ya gini-gini berarti. Itulah ya, nanti ini misalkan gini lagi gitu. Ini kebetulan sama jadi gini. Gitu. Ya udah deh, terus kalian tinggal ngedesain tulangannya. Oh, tulangan positif saya taruh di bawah nanti. Tulangan negatif saya taruh di atas gitu. Nanti makanya bisa kayak gini nih. Ini ngedesain ini nih tulangan yang ini nih. Tulangan yang garis ini ya kan, bottom buat yang tulangan positif, negatif taruh di atas gitu. Nah, boleh diputus kayak gini, ini diputus ya kalau kayak gini. Dia ini nggak lanjut gitu loh. Kalian mau pasang lanjut juga boleh gitu kan ya. Kalian mau putus juga boleh, tapi ada aturannya ngeputus tuh gitu. Jadi di daerah yang jelas, di daerah yang negatif itu masih dilebihin sedikit. Jadi ngeputus ini nih, yang jelas kalau diagram momennya gini kan, misalkan diagram momennya gini nih. Nah, jadi kan daerah yang momennya negatif cuma segini ya. Gitu. Nah, dilebihin biasanya gitu. Dari daerah momen negatif yang butuh tulangan di atas tadi, dilebihin sedikit gitu. Lalu momen positif taruh di bawah gitu. Nah, terus kalau geser ya cuma gini ya, kalau geser cuma 2 koefisien kan, kalau geser itu kan biasanya diagramnya kan geser tuh kan biasanya bisa gini gitu, bisa gini, terus bisa juga gini gitu kan, gini, gimana ini? Bisa gini, susah. Nah, ini bisa gini gitu kan, diagram geser gitu. Jadi cuma di ujung-ujungnya kan biasanya. Makanya ini ya udah nih koefisien geser. Nah, terus habis itu nanti kita cek gesernya. Ya, cek gesernya VN kurang dari VU. Tapi nanti di pertemuan berapa ya geser pelat gitu. Tapi kita sekarang ke momennya dulu misalkan, karena momennya akan kita butuhkan buat nulangin tulangan atas sama tulangan bawah. Nah, dan ini ada 3 gambar ya, sebenarnya ada 3 gambar. Yang atas itu seperti ini. Terus kalau discontinuous and integral with support where support is spandrel girder. Nah, kalau misalkan peletakannya ini ya spandrel girder ini gitu, kalian pakai gambar yang ini. Terus kalau flat slab gitu ya, jadi ini cuma slab langsung ketemu kolom. Ini kalian pakai gambar yang ini gitu. Ya udah deh, jadi cuma ada 3 gambar. Lalu habis itu masuk ke rumus ini gitu. Nah, setelah dapat momennya, gimana tulangannya? Itu adalah sama kayak beton 1 ketika kalian mendesain balok. Bedanya adalah anggapnya pelat itu selalu dalam 1 meter. Jadi anggapnya kalian punya balok nih, tapi lebarnya itu 1 meter gitu. Ini 1 meter, 1 meter lari aja pokoknya. Kalau ngedesain pelat itu per 1 meter lari. Jadi kalau udah dapat momen nih, misalkan momen dari sini keluar berapa ya? 20 kilonewton gitu ya per meter gitu. Misalkan lah ya. Nah, itu intinya adalah ini kilonewton meter per meter misalkan. Intinya adalah per 1 meter itu ada 20 kilonewton meter itu per 1 meter lari gitu. Nah, kalian desain aja nih momen segini untuk balok 1 meter. Ya udah, kalian kan belajar itu tuh di beton 1 tuh, buka lagi tulangan tunggal aja lah biar gampang kan. Kan AS perlu gitu kan ya, AS perlu itu MU dibagi V karena kan MN kan
terus dikali ini apa namanya F yield dikali lengan momennya kan. Biasanya kita karena masih nggak tahu nih lokasinya si tulangan, kira-kira kita 0,9 D gitu kan. Ya gitu aja, nanti keluar nih AS perlunya berapa. Pasang, kalau misalkan dia momen negatif, pasang di atas. Gitu. Misalkan pakai D10 gitu kan ya. Oh, butuh misalkan butuh berapa? Butuh 5 gitu misalkan. Berarti jaraknya dalam 1 meter D10-nya berapa? Ya nanti tulis aja 10/200 gitu. Jadi kalau nulis tulangan pelat kayak gini ya, tulangannya sama jarak tulangan dalam 1 meter. Ya intinya adalah kan sebenarnya per meter lari. Nanti kalau 2 meter ya jaraknya tetap 200 sih. Jadi pokoknya jarak antar tulangan. Nah, terus kalau momen positif ya pasang di bawah gitu. Ya udah deh, kalian udah bisa tuh ngedesain pelat. Terus ya udah tinggal desain aja, terus tinggal masukin tulangannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini tulangan pelat satu arah itu termasuk yang paling mudah gitu. Kita belum ke pelat 2 arah ya. Jadi intinya adalah ini adalah metode koefisien momen. Jadi kalau kalian itu loh koefisien momen. Nah, itu maksudnya ini. Koefisien momen sama koefisien geser lah ya. Jadi habis kuliah ini kalian bisa ngedesain pelat satu arah gitu.